Baik, selamat malam semuanya, selamat malam Bu Fancy. Jadi pada malam hari ini kami akan menjelaskan mengenai static router. Nah, di kelompok kami ini terdiri dari ketua kelompok ada Yohana Kristella dengan NPM 20340014, terus ada Thomas Dalton dengan NPM 20340001, Yohanes Calvin dengan NPM 20340008, dengan saya sendiri Angelika Yustasari dengan NPM 20340018, dan ada Antonius Gregorius dengan NPM 20340022. Pada hari ini kami akan menjelaskan yang pertama, apa itu static routing, dan yang kedua, apa saja manfaat static routing, dan yang ketiga, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir, rancangan konfigurasi static routing. Yang pertama, di sini saya akan langsung menjelaskan apa itu static routing. Jadi, static routing itu merupakan proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi atau pengaturan yang paling simpel dalam jaringan komputer. Nah, jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan tersebut. Nah, yang kedua topik pembahasan kita yaitu ada manfaat static routing, yang dimana ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, mentransfer informasi rute dari protokol satu ke protokol yang lainnya. Kedua, mentransfer paket data dalam jaringan LAN dengan cakupan yang kecil, yakni kurang dari 5 rute. Dan yang terakhir, sebagai backup dari dynamic routing jika tiba-tiba mati. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Thomas. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, meringankan kerja prosesor router. Tidak adanya bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statis lebih aman dibandingkan routing dinamis. Lalu kekurangannya, network admin harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung. Hanya bisa untuk jaringan berskala kecil, dan jika ada jalur yang rusak, jaringan akan terganti. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Calvin. Oke, yang keempat ini kita akan membahas tentang rancangan konfigurasi static routing. Peralatan yang dibutuhkan dalam static routing router adalah 1. PT router yang berjumlah 4 router, switch seri 2950 yang berjumlah 4 switch, dan perangkat yang dimaksud laptop atau komputer ada 20 perangkat. Switch yang kita pakai adalah switch Cisco Catalyst 2950 series, adalah perangkat lunak Cisco Device Manager yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengkonfigurasi jaringan dengan menggunakan fitur berbasis GUI dan CLI. Switch ini menyediakan konektivitas Fast Ethernet dan Gigabit Ethernet. Switch Cisco Catalyst 2950 series juga memiliki 24 port Ethernet. Di sini kita akan membahas sedikit tentang GUI dan CLI. CLI atau kita bisa dikatakan sebagai Command Line Interface adalah antarmuka bagi pengguna untuk mengeluarkan perintah dalam bentuk baris teks atau baris perintah berturut-turut untuk melakukan tugas komputer. Sedangkan GUI atau bisa dibilang sebagai Graphic User Interface adalah jenis antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat elektronik melalui ikon grafis dan indikator visual. Dalam user interface, GUI menjadi salah satu faktor yang memudahkan pengguna dalam penggunaan komputer. Sebab pada sistem GUI ini menggambarkan informasi dan perintah yang tersedia untuk pengguna dengan menggunakan simbol-simbol atau icon grafis. Okay, next. Switch Cisco Catalyst 2950 series menyediakan alat manajemen ekstensif menggunakan platform manajemen jaringan SNMP seperti Cisco Works. Dikelola dengan Cisco Works, switch keluarga Cisco Catalyst dapat dikonfigurasi dan dikelola untuk menghadirkan perangkat ujung ke ujung VLAN, lalu lintas, dan manajemen paket data. Nah, SNMP itu
merupakan protokol standar industri yang digunakan untuk memonitor dan mengelola berbagai perangkat di jaringan internet, meliputi hub, router, switch, workstation, dan sistem manajemen jaringan secara jarak jauh atau remote. Baik, ini merupakan cara kerja dari static routing dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Kedua, melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Dan yang ketiga, routing statis digunakan untuk mengirim paket data. Jadi, caranya untuk men-setting at 0 pada router, untuk menghubungkan router dengan switch yang terhubung dengan PC dan laptop, yaitu caranya kita bisa, yang pertama kita bisa klik router, yang kedua kita pilih tab config, ketiga pilih Ethernet yang digunakan. Dalam hal ini fast Ethernet 0.0. Nyalakan port status, setting IP dan subnet mask, yaitu IP address yang di sini itu berfungsi sebagai gateway, jadi diambil dari IP host yang pertama. Dan yang terakhir, lakukan hal yang sama pada seluruh router yang terhubung ke switch. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting pada IP address. Jadi di sini IP yang kita gunakan yaitu 192.168.10/26, di mana /26 ini subnetnya itu 255.255.255.192. Kemudian untuk jumlah subnet sendiri yaitu 2/2 dari duanya itu dari jumlah angka 1 pada oktet yang terakhir. Nah, di sini jumlah angka satunya itu sejumlah 2, jadi di sini 2/2. Kemudian untuk subnetnya sendiri sejumlah 4 subnet, jumlah host per subnet diambil dari jumlah angka 0 di oktet terakhir, yaitu ada 6, kemudian 2/6 dikurangi 2, hasilnya 64 min 2, jadi jumlah host yang valid itu ada 62 host. Kemudian untuk blok subnet sendiri itu dari 256 dikurangi 192 ini hasilnya 64 blok. Nah, jadi di sini kita temukan kesimpulan bahwa blok subnetnya itu dari 0, 64, 128, dan 192. Nah, jika digambarkan, jika dicantumkan dalam tabel subnetting, akan menjadi seperti ini. Jadi untuk subnet yang pertama atau gang yang pertama, itu subnetnya 192.168.10 dengan host awalnya 192.168.11 dan host akhirnya 192.168.162 dan broadcastnya 192.168.163 dan seterusnya sampai subnet atau gang yang keempat yaitu 192.168.192, 192.168.193 untuk host awal dan host akhirnya 192.168.1.254 dan broadcastnya 192.168.1.255. Nah, untuk hasil konfigurasi static routing kami seperti ini. Jadi di sini konfigurasi kami ini simulasinya menggunakan 20 PC dan laptop. Kemudian ada 4 switch, 2950T dan juga router PT di sini sejumlah 4. Nah, untuk proses konfigurasinya kita simak langsung saja di Cisco Packet Tracer. Pertama-tama siapkan 10 PC dan 10 laptop yang terhubung ke dalam 4 switch.
Setelah kita menyiapkan perangkat tersebut, siapkan 4 switch bertipe 2950. Mengapa menggunakan switch 2950? Karena switch ini sudah memiliki 24 port, jadi kita tidak perlu menambahkan port lagi. Lalu kita juga menyiapkan 4 router PT. Untuk kabelnya kita menggunakan kabel bertipe serial, bertipe straight. Hubungkan PC apa itu? PC 7 ke bus Ethernet 0. Lalu hubungkan ke bus Ethernet 0.03. Lalu hubungkan PC 8 dengan bus Ethernet 0. Lalu hubungkan juga ke bus Ethernet 04. Hubungkan PC 9 ke bus Ethernet 0 ke bus Ethernet 0.5. Hubungkan laptop dengan bus Ethernet 0 ke bus Ethernet 01. Lalu hubungkan laptop 1 ke bus Ethernet 0 ke bus Ethernet 0.2. Hubungkan laptop 2 ke bus Ethernet 0 ke bus Ethernet 0.3. Hubungkan laptop 3 ke bus Ethernet 0. Lalu hubungkan juga ke bus Ethernet 0.4. Hubungkan laptop 4 ke bus Ethernet 0. Lalu hubungkan ke bus Ethernet 0.5. Hubungkan laptop 5 ke bus Ethernet 0 ke bus Ethernet 0.1. Hubungkan laptop 6 ke bus Ethernet 0 ke bus Ethernet 0.2. Hubungkan laptop 7 ke bus Ethernet 0 ke bus Ethernet 0.3. Hubungkan laptop 8 ke bus Ethernet 0 ke bus Ethernet 0.4. Hubungkan laptop
9 ke flash Ethernet 0 ke flash Ethernet 0.5. Caranya klik router, pilih kabel bertipe serial, kabel kan, menggunakan kabel bertipe straight. Lakukan menghubungkan kabel dengan kabel yang sama. Caranya klik route. Hubungkan PC 1, klik router, pilih serial 2.0, hubungkan ke serial 2.0. Klik router, hubungkan serial 3.0 ke serial 3.0. Klik router, pilih PT router NM1S. Lakukan router yang sama dengan PT router yang sama. Bukan router serial 6.0 ke serial 6.0. Selanjutnya yaitu cara menyeting IP pada komputer. Yaitu pertama kita terlebih dahulu membuka notes. Nah, kita akan mengisikan IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Ya,
lanjut ke PC selanjutnya. Yaitu 192 titik 168 titik 1 titik 66 slash 26. Oke, lanjut ke PC selanjutnya, yaitu 192 titik 168 titik 1 titik 194 slash 26. Oke, lanjut dengan cara setting IP pada masing-masing PC. Oh, maaf, itu ada kekeliruan 130/26. Oke, selanjutnya yaitu klik PC, pilih desktop, lalu IP configuration, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192 titik 168 titik 1 titik 1 titik 1. Ya, lanjut ke subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Mengapa 192? Itu karena didapat dari perhitungan subnetting IP address pada PPT kami. Dan hasilnya mendapatkan 192. Ya, untuk gateway-nya 192 titik 168 titik 1 titik 1. Selesai. Lalu lanjut ke PC 1. Masuk ke klik PC, pilih desktop, IP configuration, lalu masukkan IP address 192 titik 168 titik 1 titik 3. Lalu subnet masknya 255.255.255.192. Untuk gateway-nya 192 titik 168 titik 1 titik 1. Selesai. Lanjut ke PC 2. Klik PC, pilih desktop, pilih IP configuration, masukkan IP address 192 titik 168 titik 1 titik 4. Lalu subnet masknya 255.255.255.192. Untuk gateway-nya 192 titik 168 titik 1 titik 1.
Oke, lanjut selanjutnya PC 3, klik PC, pilih desktop, IP configuration, lalu isikan IP address-nya 192.168.1.5. Subnet masknya 255.255.255.192. Untuk gateway-nya 192.168.1.1. Oke, lanjut ke PC yang terakhir, PC 4. Klik PC, pilih desktop, pilih IP configuration, isikan IP address-nya yaitu 192.168.1.6. Subnet masknya 255.255.255.192. Gateway-nya 192.168.1.1. Oke, selesai. Selanjutnya pindah ke switch kedua, yaitu klik PC, pilih desktop, pilih IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.1.1.66. Subnet masknya 255.255.255.192. Untuk gateway-nya kita masukkan 192.1.1.165. Ya. Lanjut ke PC selanjutnya. Klik PC, pilih IP configuration, masukkan IP address 192.168.1.67. Oke, subnet masknya 255.255.255.192, gateway-nya 192.1.1.65. Oke, selesai. Selanjutnya PC 7. Klik PC, pilih desktop, pilih IP configuration, masukkan IP address 192.168.1.1.68. Oke, masukkan subnet masknya 255 sekian sampai 92, gateway-nya 192.1.1.65. Selesai. Lanjut ke PC 8, PC 9. Klik PC, pilih desktop, pilih IP configuration, masukkan IP address 192.168.1.69. Oke, subnet masknya seperti biasa 255.255.192, gateway-nya 192.168.1.65. Oke, selesai. Lanjut ke PC terakhir, pilih PC, klik desktop, klik IP configuration, IP address-nya 192.1.1.70. Subnet masknya seperti biasa 255
sekian sampai 192, gateway-nya 192.168.1.65. Oke, selesai. Lanjut ke switch ketiga. Klik PC, pilih desktop, pilih IP configuration 192.168.1.130. Oke, subnet masknya 255 sampai 192, gateway-nya 192.1.1.129. Oke, selesai. Lanjut ke laptop selanjutnya, laptop 1. Klik PC, pilih desktop, pilih IP configuration, masukkan IP address 192.168.1.131. Oke, subnet masknya seperti biasa. Lalu kita beralih ke gateway-nya 192.1.1.1.29. Oke, selesai. Lanjut ke laptop 2. Klik PC, pilih desktop, pilih IP configuration 192.168.1.132. Oke, subnet masknya seperti biasa. Lalu kita beralih ke gateway-nya 192.168.1.129. Oke, selesai. Pindah ke laptop 3, klik PC, pilih desktop, pilih IP configuration, IP address-nya 192.168.1.133. Masukkan subnet masknya 255 sampai 192, gateway-nya 192.1.1.129. Oke, selesai. Lanjut ke laptop terakhir atau laptop 4. Klik PC, pilih desktop, pilih IP configuration, masukkan IP address 192.168.1.134. Oke, masukkan subnet masknya seperti biasa. Lalu ke gateway-nya 192.168.1.129. Oke, selesai. Lanjut ke switch keempat. Klik PC, pilih desktop, pilih IP configuration, masukkan IP address 192.168.1.194. Oke, masukkan subnet masknya seperti biasa. Untuk gateway-nya 192.168.1.193. Oke, lanjut ke laptop 6. Klik PC, pilih desktop, masukkan IP configuration 192.168.1.195. Masukkan subnet masknya seperti biasa, 255 sampai 194, 192 maksudnya. Masukkan gateway 192.1.1.193. Oke, selesai. Lanjut ke laptop 7. Klik PC, pilih desktop, IP configuration, masukkan IP address 192.168.1.194.
168.1.1996. Oke, masukkan subnet masknya seperti biasa. Gateway-nya 192.168.1.193. Oke, selesai. Lanjut ke laptop 8. Pilih PC, klik desktop, pilih IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.1.197. Oke, masukkan subnet masknya seperti biasa sampai 92. Gateway-nya 192.168.1.193. Selesai, lanjut ke PC terakhir atau laptop 9. Klik PC, pilih desktop, pilih IP configuration, masukkan IP address 192.168.198. Oke, masukkan subnet masknya seperti biasa. Lalu kita ke gateway-nya, yaitu 192.1.1.193. Sekarang kita lanjut untuk menghubungkan router dengan switch, yang dimana switch ini sudah terhubung dengan beberapa laptop dan PC. Di sini ada 5, terhubung dengan 5. Jadi yang pertama itu kita klik router. Yang pertama kita bikin node terlebih dahulu untuk memudahkan kita untuk penulisan IP-nya di masing-masing router. Jadi ini router pertama memiliki IP, kita klik label. Setelah itu kita tulis IP-nya 192.168.1.1 untuk IP di router pertama. Dan untuk yang di router kedua, IP-nya 192.168.1.65/26. Ini untuk IP yang di router kedua. Dan untuk di router yang ketiga, IP-nya 192.168.1.129/26. Dan untuk di router yang terakhir memiliki IP 192.168.1.193/26. Nah, setelah kita menuliskan node yang dimana gunanya seperti yang sudah saya bilangkan, memudahkan kita. Cara yang pertama untuk menghubungkan router dengan switch yaitu klik router. Setelah itu di sini ada tab, ada config, dan kita klik config dan pilih fast ethernet yang 0/0 fast ethernet dan nyalakan port status. Setelah itu kita tulis IP address yang sudah kita tulis di label tadi, yang dimana di sini ada 192.168.1.1 dan subnet masknya kita masukkan juga 255.255.255.192. Oke, cara seperti ini kita lakukan di router-router lainnya. Kita mulai lagi, klik ya tab config, setelah itu pilih fast ethernet 0/0, nyalakan port status, kita tulis IP address-nya, yang dimana router kedua ini memiliki IP 192.168.1.65 dan subnet masknya masih sama seperti yang di router pertama dengan akhiran 192. Setelah itu kita langsung lanjut ke router yang ketiga. Klik router, pilih tab config, pilih fast ethernet 0/0, nyalakan port status, kita tulis IP address di router ketiga yang dimana IP-nya 192.168.1.129
dan subnet masknya 255.255.255.192. Setelah itu kita menuju ke subnet yang terakhir. Dan ya, pilih tab config. Setelah itu kita pilih fast ethernet 0/0. Nyalakan port status IP address di subnet terakhir ini 192.168.1.193 dan subnet masknya dengan akhiran 192, yang dimana di sini kita mempunyai 4 subnet dan masing-masing subnet ini memiliki IP-nya sendiri seperti yang sudah kita tuliskan di label tadi, di mana IP-nya ini berbeda-beda. Dan IP ini disebut IP gateway. Dan kita mengambilnya dari mana? Kita mengambilnya dari host pertama ini. Nah, jadi host pertama ini kita ambil sebagai IP-nya, seperti itu. Lanjut. Kemudian setelah kita menyeting IP gateway, sekarang kita akan menyeting IP serial pada setiap router. Nah, di sini ada tiga serial pada setiap router, yaitu serial 2/0, serial 3/0, dan serial 6/0. Nah, pertama-tama kita mengatur IP address pada router 0. Klik router, kemudian kita ke configuration, kita cari serial 2/0. Nah, karena port status masih bersifat off, kita akan on-kan terlebih dahulu. Kemudian kita atur clock rate menjadi 64.000 dengan tujuan untuk kecepatan setiap pengiriman. Nah, di sini IP configuration kita atur IP address-nya yaitu 192.168.10.1 dengan subnet mask /26 yaitu 255 dengan akhiran 192. Kemudian kita close, kita setting router pertama. Nah, di sini serial router pertama ada serial 2/0 dan 3/0. Kenapa ada 2? Karena router pertama ini ada di tengah-tengah antara router 0 dan router kedua yang berada di sebelah kanannya. Nah, sekarang kita akan mengatur serial IP pada router pertama. Kita klik routernya, kemudian ke configuration, lalu kita setting di serial 2/0 dulu. Kita on-kan dengan clock rate yang sama yaitu 64.000, IP address-nya yaitu 192.168.10.2. Kenapa IP address-nya 2? Karena router pertama ini berada di subnet yang kedua dan tetap ada hubungan yang router ke-0 dengan subnet mask akhiran 192. Nah, sekarang kita mengatur serial 3/0-nya. Masih sama, kita on-kan dulu statusnya, kemudian clock rate 64.000 dengan IP address yang berbeda yaitu 192.168.20.1 dengan subnet mask yang sama yaitu akhiran 192. Setelah kita mengatur serial IP pada router pertama, kita akan mengatur serial pada router yang kedua. Sama, yaitu dia memiliki dua macam serial, yaitu serial 3/0 dan serial 6/0. Terhubung dari kanan dan kiri juga. Sekarang kita akan mengatur serialnya. Kita klik router, kemudian ke configuration, serial 3/0. Kita on-kan terlebih dahulu. Clock rate kita ubah menjadi 64.000 dengan IP address 192.168.20.2. Subnet masih sama dengan akhiran 192. Kemudian kita atur berikutnya yang sebelah kanan yaitu serial 6/0-nya. Kita cari yang serial 6/0. Sama, kita on-kan kemudian kita ubah clock rate-nya menjadi 64.000. IP address-nya juga berubah di sini menjadi 192.168.30.1. Subnetnya masih sama dengan akhiran 192. Nah, sekarang kita sudah selesai mengatur router kedua, kita akan mengatur router yang terakhir yang berada di paling kanan sendiri dengan serial 6/0. Sambungannya sendiri ada
hanya satu, karena dia berada di ujung kanan, maka jalurnya akan ke arah kiri dengan serialnya 6/0. Kita nyalakan terlebih dahulu port statusnya, kemudian kita ubah menjadi 64.000 dengan IP address 192.168.30.2. Subnet max-nya sama, yaitu dengan akhiran 192. Kenapa setiap subnet max-nya di setiap router ini sama? Karena kita menggunakan /26 pada setiap komputer switch yang sudah kita tentukan di awal. Dan kenapa IP address-nya itu tidak sama dengan gateway yang sudah digunakan untuk menyambungkan kepada switch? Karena jika kita menggunakan IP yang sama, yaitu IP gateway, maka prosesnya tidak akan berjalan dengan lancar atau akan terjadi crash pada saat pengiriman data. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi static routing. Pertama, untuk memudahkan kita dalam melakukan konfigurasi static routing, kita tulis dulu IP dari masing-masing router dalam node. Untuk router 0, IP-nya 192.168.10.1/26. Kemudian untuk router 1 yang berada di jalur kiri, IP-nya 192.168.10.2/26. Kemudian IP router 1 yang berada di jalur kanan, IP-nya 192.168.20.1/26. Lanjut ke router 2, jalur yang di sebelah kiri, IP-nya 192.168.20.2/26. IP router 2 yang berada di jalur sebelah kanan, IP-nya 192.168.30.1/26. Dan yang terakhir, IP router 3, IP-nya 192.168.30.2/26. Nah, jadi di sini karena kita mensimulasikan 4 subnet atau 4 gang, jadi 4 gang ini memiliki 3 jalur. Jalurnya itu dihubungkan dengan kabel serial, yaitu serial 20, serial 30, dan juga serial 60. Yang dimana masing-masing dari jalur tersebut memiliki IP address untuk jalur kiri dan jalur kanannya. Untuk router 0 sendiri, jalurnya hanya mengarah ke arah kanan. Oleh sebab itu dia hanya memiliki satu IP. Nah, untuk router 1 dan router 2 karena dia berada di tengah dan dia memiliki 2 jalur yaitu ke kiri dan ke kanan, jadi dia memiliki 2 IP yang mengarah ke jalur kiri dan jalur kanan. Sekarang kita lanjut untuk melakukan konfigurasi static routing. Caranya, klik router, pilih static, masukkan network. Nah, network di sini untuk menghubungkan router 1 dengan router yang lainnya. Jadi di sini untuk router 0 akan terhubung ke router 1, router 2, dan router 3. Jadi di sini kita masukkan dulu network dari router 1, yakni 192.168.164 dengan subnet mask 255.255.255.192 dan next hop-nya 192.168.10.2. Kita klik add. Nah, maka IP yang telah kita cantumkan di sini akan masuk ke dalam tabel routing. Nah, di sini next hop itu fungsinya sebagai gerbang
untuk menuju ke router berikutnya. Kemudian, kita masukkan juga network dari router 2, yakni 192.168.1.128. Kemudian netmasknya sama dengan akhiran 192. Next hop-nya tetap menggunakan 192.168.10.2. Kenapa tidak menggunakan 192.168.22 atau 21? Karena di sini kita memilih dan menggunakan gerbang yang terdekat dengan router 1. Dengan router 0 atau router pertama ini. Langsung saja kita klik add. Selanjutnya kita masukkan juga network dari router 3, yakni 192.168.1.192. Netmasknya sama, next hop-nya juga sama, yaitu 192.168.10.2. Kita klik add. Kemudian kita setting juga di router yang pertama. Untuk router pertama, kita setting dulu dari arah kiri ke kanan. Jadi ke router 0 dulu, kemudian ke router 2, dan terakhir ke router 3. Untuk yang arah kiri dulu, kita masuk ke static, networknya 192.168.1.0, netmasknya 255, 255, 255, 192. Next hop-nya kita pakai next hop yang dimiliki oleh router 0, yaitu 192.168.10.1. Kita klik add. Selanjutnya kita arahkan router 1 ke router 2. Kita masukkan network dari router 2 yaitu 192.168.1.128. Kemudian netmasknya sama, next hop-nya kita gunakan IP dari router 2 yaitu 192.168.20.2. Kita klik add. Kemudian untuk router yang ketiga, kita masukkan juga networknya, yakni 192.168.1.192, netmasknya 255, 255, 192, next hop-nya tetap melewati jalur atau gerbang dari router 2 yaitu 192.168.20.2. Kita klik add. Selanjutnya, kita masukkan juga network dari router 2. Kita masukkan dulu network dari router yang pertama, yaitu router 0, yakni 192.168.1.0, netmasknya 255, 255, 255, 192, next hop-nya 192, 168. Nah, di sini kita lihat untuk router 2, gerbang terdekat yang mengarah ke sebelah kiri itu berada di 192.168.21. Kita klik add. Kemudian kita masukkan juga network dari router 1 atau router yang kedua, yaitu 192.168.1.64. Netmasknya sama, next hop-nya juga sama, karena dia sama-sama mengarah ke sebelah kiri. Kita pilih gerbang yang terdekat dengan router 2. Kita klik add. Selanjutnya, kita arahkan router 2 ke router 3. Networknya 192.168.1.192. Kemudian netmasknya sama, next hop-nya kita pilih gerbang yang mengarah ke sebelah kanan, yaitu 192.168.1.0.
30.2. Kita klik add. Oke, selanjutnya kita setting static routing dari router yang terakhir, yaitu router 3. Kita masuk ke static, networknya ini hanya mengarah ke sebelah kiri, yaitu router 0, router 1, dan router 2. Pertama kita masukkan dulu network dari router 0, yaitu 192.168.1.0, netmasknya 255, 255, 255, 192. Next hopnya kita pilih gerbang yang terdekat dengan router 3 yang mengarah ke sebelah kiri, yaitu 192.168.30.1. Kita klik add. Selanjutnya untuk router 1 atau router yang kedua, networknya di sini 192.168.164. Netmasknya sama. Next hopnya juga sama. Kemudian kita masukkan juga network dari router 2, yaitu 128 dengan gerbang yang sama. Kita klik add. Nah, di sini kita menggunakan kabel straight untuk menghubungkan PC ke switch dan juga switch ke router. Dan juga kita menggunakan kabel serial dengan tipe serial DCE untuk menghubungkan antar router. Nah, di sini untuk kabel serial sendiri ada dua jenis, yaitu serial DCE dan serial DTE. Nah, perbedaan dari serial DCE dan DTE yaitu DCE merupakan data communication equipment yang berfungsi untuk memberikan jalur komunikasi untuk mengirimkan paket data. Nah, kemudian untuk DTE merupakan data terminal equipment yang berfungsi sebagai perangkat yang menjadi akhir dari komunikasi antar router. Jadi di sini kita menggunakan serial DCE untuk mengirimkan paket data. Selanjutnya kita langsung simulasikan proses pengiriman paket data jika dia berada di satu subnet yang sama antara PC 0 dan PC 4, hasilnya sukses. Sekarang kita coba ke seberangnya, yaitu dari subnet pertama ke subnet yang kedua, dari PC 3 ke PC 6. Fail. Kita ulang lagi dari PC 3 ke PC 6, sukses. Jadi dari proses yang pertama tadi kita fail dulu, kemudian sukses. Di situ dia mengalami delay atau keterlambatan pengiriman data. Nah, hal itu bergantung dengan jaringannya. Kemudian kita kirimkan juga dari subnet pertama ke subnet yang ketiga, dari PC 2 ke laptop 2. Hasilnya fail. Kita ulang lagi dari PC 2 ke laptop 2. Hasilnya successful. Selanjutnya kita coba juga dari subnet pertama ke subnet yang keempat. Fail. PC 3 ke laptop 6. Successful. Nah, selain dengan cara pengiriman paket data menggunakan Simple PDU, di sini kita juga dapat melakukan simulasi pengiriman data menggunakan command prompt. Jadi caranya kita klik pada salah satu PC, misalnya di sini PC 1 pada subnet pertama, kita buka command prompt, kita ketikkan ping IP dari seberangnya, yaitu 192.168 milik PC 7. Kita ulang. Nah, sama. Jadi di sini sama seperti menggunakan Simple PDU tadi, dia fail dulu kemudian sukses karena di situ mengalami
delay atau keterlambatan pengiriman paket data. Selanjutnya kita coba juga ping ke subnet yang ketiga. Kita lihat IP-nya di sini. Untuk subnet ketiga, dimulai dari 130, kita coba untuk ping 133. Hasilnya RTO kemudian TTL. Kita ulang lagi. Nah, hasilnya TTL. Sekarang kita coba dari PC yang lain. Misalnya dari subnet yang ketiga. Laptop pertama, kita ping ke subnet yang pertama. Contohnya di sini kita ping IP 192.168.1.5. Hasilnya TTL. Selanjutnya kita ping ke subnet yang keempat. Contohnya 192.168.1.197. Hasilnya RTO kemudian TTL. Kita ulang lagi dan hasilnya TTL. Nah, di sini jika hasilnya TTL, maka paket data yang kita kirimkan itu berhasil tersampaikan ke host lawannya gitu. Sekarang kita close. Kita coba juga untuk mengirimkan paket data dari host ke router. Misalnya dari PC 1 ke router 1. Hasilnya successful. Dari router 2 ke PC 8. Dari router 2 ke PC 8. Hasilnya successful. Baik, sekian dulu penjelasan dari kami tentang simulasi static routing pada Cisco Packet Tracer. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.